Right? We had 2 chances fair. Chance to go out strike. Peradaban Romawi kuno. Romawi adalah sebuah kota yang selalu disandingkan dengan Yunani, yang mempunyai hubungan erat antara kedua kota ini. Romawi ialah peradaban dunia yang letaknya terpusat di kota Roma masa kini. Peradaban Romawi dikembangkan suku Latia yang menetap di lembah Sungai Tiber. Suku Latia menamakan tempat tinggal mereka Latium. Latium merupakan kawasan lembah pegunungan yang tanahnya baik untuk pertanian. Penduduk Latium kemudian disebut bangsa Latin. Pada mulanya di daerah Latium inilah bangsa Latin hidup dan berkembang serta menghasilkan peradaban yang tinggi nilainya. Kota Roma didirikan oleh dua bersaudara keturunan Aenas dari Yunani, yaitu Remus dan Romulus, pada tahun 750. Remus dan Romulus ini anak Rea Silva, turunan Aenas, seorang pahlawan Troya yang dapat melarikan diri waktu Troya dikalahkan dan dibakar oleh bangsa Yunani. Daerah Litium dikuasai kerajaan Etruskia pada sekitar tahun 492 sampai 500 sebelum Masehi. Namun Romawi berhasil memberontak dan memerdekakan diri dengan bentuk negara republik. Awalnya bangsa Romawi berupa petani, namun setelah mengalahkan kerajaan Etruskia, Romawi menjadi penguasa besar hingga menaklukkan wilayah sampai Laut Tengah. Peradaban Romawi kuno dibedakan menjadi 3 zaman, yaitu yang pertama zaman kerajaan, yang kedua zaman republik, dan yang ketiga adalah zaman kekaisaran. Pada zaman kerajaan, pemerintahan mempunyai kekuasaan absolut. Pada zaman kekaisaran, perebutan kekuasaan sering terjadi antara senat dan panglima perang. Pada tahun 44 sebelum Masehi, kekuasaan jatuh ke tangan Triumvirat I yang terdiri dari Pompeius, Crassus, dan Julius Caesar. Mereka berhasil mengatasi keadaan, tapi saat Julius Caesar terbunuh muncul kekacauan lagi. Tahun 43 sebelum Masehi muncul Triumvirat II yang terdiri dari Antonius, Leidus, dan Octavianus. Tetapi karena saling curiga, timbul perpecahan dalam perang saudara, muncul Octavianus sebagai pemenang. Sejak itu Romawi menjadi kekaisaran. Peradaban Romawi kuno terbagi menjadi beberapa aspek. Yang pertama adalah ekonomi. Romawi kuno hidup dari sektor pertanian dan perdagangan. Mereka mengekspor keramik, barang dari besi dan perunggu, kayu, serta minuman anggur. Sedangkan barang impornya adalah sutra dari Cina, rempah-rempah dari Indonesia, katun dan mutiara dari India, gading, kertas, dan binatang buas dari Mesir. Permadani, batu permata, garam, serta ikan dari Asia Barat. Golongan sosial terdiri atas golongan masyarakat bebas dan juga golongan budak. Nasib para budak berada di genggaman tangan majikannya, karena mereka benar-benar tidak punya hak apapun yang bisa mereka tuntut. Seorang budak bisa saja memerdekakan dirinya dengan menebus harga yang ditetapkan untuk dirinya. Mereka selalu mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi dan sering ditindas oleh majikannya. Kemudian secara kepercayaan, mereka menganut agama Kristiani, kemudian menjadi pusat agama Roma Katolik. Sebelumnya mereka menganut sistem politeisme yang percaya akan adanya dewa-dewi. Roh yang dipercaya antara lain Vesta, Lares, dan Penates. Sedangkan dewa-dewinya adalah Hercules, Pluto, Jupiter, Venus, Mars, dan Neptunus. Secara politik, Romawi mempertahankan kekuasaannya dengan siasat divide et impera. Kemudian, Kaisar Justinianus membukukan hukum Romawi dari kaisar yang memerintah sebelumnya, yang berjudul Codex Justinianus. Secara budaya, yaitu yang pertama seni bangunan. Kuil Hephaestus yang berfungsi sebagai gereja, dengan nama Saint George Akamates, yaitu sebagai gereja ortodoks Yunani. Dan yang kedua adalah Pantheon. Pantheon merupakan salah satu kuil yang terkenal di Romawi. Pantheon berfungsi sebagai rumah dewa-dewi Romawi.
Dan yang ketiga adalah kuil Hercules. Yang keempat adalah Colosseum. Colosseum merupakan bangunan berbentuk stadion yang dapat menampung ratusan ribu penonton. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat untuk pertunjukan hiburan. Yang kelima adalah Limes. Limes merupakan tembok pertahanan yang panjangnya puluhan kilometer. Dan yang terakhir adalah Amphitheater. Amphitheater merupakan bangunan double theater dengan bentuk elips. Amphitheater sendiri mempunyai fungsi, yaitu untuk tempat pacuan kuda dan balap lari. Dari segi sastra, Romawi memiliki Aeneis dari karangan Vergilius, Ode karangan Horatius, dan De Bello Gallico karangan Julius Caesar. Penyebab runtuhnya peradaban Romawi. Yang pertama adalah pemerintah yang lemah dan masyarakat yang korup. Penyebab kedua adalah perbatasan Romawi runtuh akibat orang-orang barbar yang sudah sejak lama menghuni batas-batas Romawi di utara Eropa menyerbu masuk ke jantung kekaisaran. Romawi yang besar akhirnya runtuh. Kaisar Romulus Augustus diturunkan oleh pemimpin suku Jerman bernama Odoacer pada 476 Masehi. Akhirnya segala lambang kejayaan Romawi di Eropa telah hancur. Pengaruh peradaban Romawi pada masyarakat Indonesia dan dunia. Yang pertama adalah penggunaan istilah dalam astronomi dan astrologi. Yang kedua adalah budaya tukar cincin. Yang ketiga adalah kebiasaan mengangkat dan membenturkan gelas pada upacara, atau yang biasa disebut juga dengan cheers. Yang keempat adalah menaburkan bunga ke makam. Dan yang terakhir adalah sistem kenegaraan yang menggunakan sistem demokrasi.